Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita memasuki tafsir ayat yang kedua dari surat At-Tin, kita akan membaca surat ini, yaitu surat At-Tin, dalam rangka untuk mengulangi hafalan bagi yang sudah hafal atau yang belum hafal untuk menghafalnya, dan mungkin juga bagi yang sudah hafal masih ada beberapa bacaan yang kurang pas bisa dipaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat yang mulia ini dengan ayat yang pertama yang berisi sumpah Allah dengan dua makhluknya, yaitu dua jenis buah-buahan. Buah apa dan buah apa? Buah tin dan buah zaitun. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ingin bersumpah lagi dengan makhluknya yang lain. Kalau disumpah yang pertama dan kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan buah-buahan, maka disumpah yang ketiga dan yang keempat, Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan makhluknya berupa tempat. Di ayat yang kedua Allah menyebutkan satu tempat. Di ayat yang ketiga Allah menyebutkan tempat yang berikutnya. Di ayat yang kedua Allah bersumpah dengan firman-Nya wa turisinin, demi turi sinin. Apa artinya turi sinin? Pertama, kata tur. Para ulama tafsir mengatakan tur artinya adalah gunung. Apa artinya? Gunung. Berarti gunung Sinin. Sinin itu apa, Ustaz? Sinin itu nama lain dari Sinai. Nama lain apa? Sinai. Jadi demi gunung Sinai. Jadi Sinin sama dengan Sinai. Itu ada di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Mu'minun ayat 20. Ya, penyebutan nama Sinai. Cuman bahasa Arabnya di situ disebutkan Turi Sainaa. Ya, kalau kita lebih gampang ngomongnya apa? Sinai. Ya. Sainaa itu sama. Saina dengan Sinin itu sama, yaitu artinya gunung Sinai. Sinai itu artinya apa, Ustaz? Sinai itu ada beberapa penafsiran dari para ahli tafsir. Ada yang mengatakan Sinai itu artinya adalah bagus. Jadi Turi Sinin, gunung Sinai itu artinya gunung yang bagus. Sebagian ulama mengatakan artinya mubarak. Mubarak itu artinya yang diberkahi. Jadi gunung yang diberkahi. Ulama yang lain mengatakan Sinin itu artinya adalah gunung yang di atasnya ada pohon-pohon yang sedang berbuah. Bukan sembarang pohon, tapi pohonnya harus apa? Berbuah. Jadi para ulama mengatakan ya bisa saja, semuanya bisa aja dinamakan itu. Karena pohonnya banyak buahnya, makanya banyak berkahnya dan bagus. Jadi nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Ada yang menafsirkan Sinai itu artinya apa tadi? Bagus. Ada yang mengatakan penuh berkah. Ada yang mengatakan pohon yang di atasnya ada pohon-pohon berbuah. Nggak ada masalah. Ya berbuah, ya banyak pohonnya, ya berkah, ya banyak berkahnya, ya bagus. Namanya gunung kalau banyak pohonnya kan enak dilihatnya. Itu tempatnya di mana, Ustaz? Gunung yang banyak pohon berbuahnya itu di dunia ini banyak enggak? Banyak. Gunung Slamet ada enggak? Ada pohonnya enggak? Ada. Buahnya apa di sana? Macam-macam ya. Buahnya macam-macam. Yang suka daki gunung, yang suka daki Gunung Slamet banyak, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan
Turi Sinin itu Gunung Slamet Ustaz? Kayaknya enggak itu. Para ulama kita mengatakan Gunung Sinai itu tepatnya berada di sebuah padang pasir, ya, di sebuah padang pasir yang terletak di antara negeri Mesir dan negeri Palestina. Makanya kalau kita sering dengar berita ada lembah Sinai, ya, itu disitulah tempatnya. Jadi ada sebuah padang pasir, di padang pasir itu ada gunung, tempatnya di antara dua negeri. Apa tadi? Mesir dan Palestina. Allah sebutkan gunung ini di dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya disebutkan, Allah jadikan gunung ini sebagai media sumpah. Berarti ada apa-apa di gunung itu. Karena enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu di Al-Qur'an bahkan menjadikannya sebagai media sumpah. Enggak mungkin kalau gunung itu enggak punya keistimewaan. Mesti ada apa-apanya gunung itu. Ada apanya? Ada apanya? Ada pohonnya. Yuk, semuanya banyak pohon. Ada apanya kira-kira? Ada sebuah kejadian di situ. Para ahli tafsir mengatakan, kenapa kok secara spesifik Gunung Sinai ini disebutkan di dalam surat At-Tin? Kata mereka, karena di Gunung Sinai inilah Allah Azza wa Jal pernah berbincang-bincang secara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi di atas gunung itulah pernah terjadi perbincangan, obrolan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu itu kejadian yang langka. Tempatnya ya berharga, ya Nabi Musanya juga istimewa. Tempatnya karena itu tempat yang gak mungkin Allah Subhanahu wa taala milih sembarang tempat untuk berbincang-bincang langsung dengan salah satu makhluknya yang mulia. Makanya dijadikanlah Gunung Sinai ini sebagai salah satu media sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat itulah Allah pernah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Selain ayat ini menunjukkan keistimewaan Gunung Sinai, juga menunjukkan keistimewaannya Nabi siapa? Musa. Ya kayak jenengan lah kalau diajak ngobrol sama presiden. Seneng gak? Seneng. Dan seminggu udah bisa turu gue. Ya, cerita omong nyong ingin lebih ngobrol. Padahal ngobrolnya cuma ditanya gimana kabarnya, baik. Selesai. Ya cuma ditanya gitu saja. Itu sudah senangnya luar biasa. Ini yang mengajak bicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Alamin, yang maha kaya, yang maha kuasa, yang memiliki kekuasaan yang tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kekuasaannya. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kekayaannya Allah Azza wa Jalla. Kita kalau diajak ngobrol sama orang kaya kan senang ya. Senang karena apa? Arab kecipretan duit ya. Nah ini yang ngajak Nabi Musa berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Zat yang maha kaya. Dan ini adalah salah satu keistimewaan Nabi Musa alaihissalam yang tidak dimiliki oleh kebanyakan nabi dan rasul lainnya. Karena rata-rata nabi dan rasul kalau mendapatkan wahyu dari Allah lewat perantara. Siapa perantaranya? Malaikat Jibril alaihissalam. Itu pun sudah istimewa. Ya, itu pun sudah istimewa lah. Kayak jenengan misalnya ada tamu siapa ini? Ajudannya siapa? Presiden. Ya, ajudannya presiden. Itu kan bangga walaupun cuma ajudan. Ya, para nabi dan rasul rata-rata mereka, kebanyakan dari mereka
ketika dapat wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril, itu sudah luar biasa. Apalagi Nabi Musa langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa itu punya gelar. Nabi Musa punya gelar, apa kira-kira gelarnya? Kalimullah. Apa gelarnya? Kalimullah. Apa Ustaz artinya? Kalimullah. Kalim artinya orang yang diajak bicara langsung. Kalimullah berarti orang yang diajak bicara langsung sama Allah. Itu gelarnya Nabi Musa alaihissalam. Maka tolong nanti jangan ada yang ngasih nama anak Kalimullah. Itu gelar khusus buat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana ada salah seorang di antara Nabi Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam punya gelar istimewa juga. Apa itu? Khalilullah. Kalau tadi apa? Kalimullah artinya orang yang diajak bicara langsung sama Allah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Apa artinya Khalilullah? Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ini cuma 2 yang boleh pakai nama Khalilullah. Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi jangan ngasih nama anak apa? Khalilullah. Kalau Khalil gimana Ustaz? Ya ora apa-apa Khalil. Khalile siapa? Ya. Khalilku, ya. Kekasihku ya enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau Khalilullah, kekasihnya Allah cuma ada 2 orang yang boleh memakai gelar itu, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tadi kenapa Gunung Sinai dijadikan media sumbah? Karena di situ pernah terjadi peristiwa perbincangan antara Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Ustaz, kalau Allah atau Nabi Musa berbicara, bahasa kita ngobrol sama Allah tuh isinya apa sih Ustaz? Ya. Kita kan pengen tahu juga kayak apa sih isinya obrolan antara seorang makhluk, perbincangan antara seorang makhluk dengan Allah itu kayak apa isinya? Apa ya kayak kita ini kalau ngobrol ya jelas enggak lah. Apa kira-kira? Ada sebuah hadis riwayat Muslim menyebutkan perbincangan, salah satu perbincangan. Ya, tapi di situ enggak disebutkan perbincangannya terjadi di mana, akan tetapi saya hanya akan ngasih contoh isi perbincangan antara Nabi Musa dengan Allah itu kayak apa sih? Di antaranya diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim. Nabi kita bersabda, Sa'ala Musa Rabbahu. Pada suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah. Berarti yang mengawali siapa? Nabi Musa. Nabi Musa tanya kepada Allah. Apa isi pertanyaannya? Ma adna ahlil jannati manzilatan. Wahai Rabbi, siapakah orang yang paling rendah derajatnya di surga? Siapakah orang yang paling rendah derajatnya di surga? Ini pertanyaan cerdas. Kenapa cerdas? Karena yang ditanyakan adalah sesuatu yang paling rendah. Ya. Kalau sesuatu yang paling tinggi itu sudah nggak bisa dibayangin. Yang namanya surga saja isinya itu kata Nabi SAW, "Fiya ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Surga itu isinya sesuatu yang nggak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah terdetik di dalam hati.
Itu surga itu sudah isinya tuh keindahan yang luar biasa. Akan tetapi Nabi Musa ini penasaran. Orang yang derajatnya paling rendah di surga, yang tingkatannya paling rendah di surga, dan di surga itu ada berapa tingkat? 100. Ada berapa tingkat? 100. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, Inna fil jannati mi'ata darajah. Di dalam surga itu ada 100 tingkat. Berarti yang ditanyakan sahabat Nabi Musa, tingkat yang keberapa? Keberapa? 100. 1. Yang paling rendah. Kalau tingkat 100 itu namanya surga Firdaus. Dan di sanalah ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa masuk surga. Surga 1 apa 100? 100 gitu. Orang yang beriman itu kalau masalah akhirat cita-citanya harus tinggi. Jadi jangan sampai orang yang beriman pengen masuk surga. Ya nang emperane ora apa-apa lah. Kalau masalah akhirat itu cita-cita harus tinggi. Nah, kalau masalah dunia, ya. Kalau masalah dunia kita kan Arab gaji 100 juta apa sejuta? Mintanya apa? 100 juta. Kalau masalah dunia pengennya gitu. Kalau masalah akhirat bisa apa-apa lah nang apa? Emperane surga, nang halamannya surga ora apa-apa. Enggak. Nabi kita SAW walaupun amalan kita terbatas, ya, walaupun amalan kita terbatas, tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdausal a'la. Kalau kalian mau minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Itu ajakan dari Nabi SAW. Itu ngajari kita. Kalau masalah akhirat itu yang tinggi cita-citanya. Ya. Walaupun amalan kita pas-pasan. Ya. Semoga dengan kasih sayang Allah kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Allahumma amin. Jadi yang ditanyakan sahabat Nabi Musa itu surga yang paling rendah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannah. Orang yang paling rendah derajatnya di surga adalah orang yang terakhir masuk ke surga. Setelah seluruh penghuni surga masuk ke dalam, semuanya sudah masuk. Tinggal satu orang datang. Untuk telat. Sing kabehan pada mlebu kabeh iki nembe teka. Kenapa? Karena terjebak macet. Macetnya di mana? Di neraka. Jadi orang ini dosanya banyak. Sehingga sebelum masuk ke surga harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena hanya orang-orang yang bersih yang boleh masuk ke surga. Kalau masih punya kotoran, harus dibersihkan dulu. Dan dibersihkannya kalau sudah meninggal, nggak dibersihkan di dunia, dibersihkannya di neraka. Sampai bersih. Kalau belum bersih, belum boleh untuk masuk ke surga. Nah, orang ini dosanya banyak banget. Yang lainnya sudah pada mentas. Ini belum. Setelah semuanya sudah masuk ke dalam surga, baru dia datang. Sampai ke depan pintu surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulil jannah. Ayo silakan masuk ke surga. Nampaknya orang ini begitu dipersilahkan masuk ke surga, enggak langsung masuk. Mungkin kalau bahasa kita yang longok di situ ya, dalang nang lawang, ya nanggon apa orang, kira-kira seperti itu ya. Ya kalau jenengan kayak gini kan masuk terlambat misalnya kan, ya si anak tempat apa ora ya. Maka dia berkata, "Ai Rabbi, kaifa waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim?" Wahai Rabbi, bagaimana mungkin saya bisa masuk ke surga? Bagaimana saya bisa masuk ke dalamnya? Waqad nazala an-nasu manazilahum. Tempat-tempat yang ada di surga ini sudah ditempati semuanya sama orang-orang sebelum saya.
Wa akhadhu akhadhatihim, dan nikmat-nikmat yang ada di dalamnya sudah diambili semuanya sama orang yang masuk sebelum saya. Jadi kalau bahasanya wong sing mlebu perumahan, kaplingane wis entong, apa ngendi? Terus kalaupun dapat tempat, saya dapat apa? Ya. Jadi dia ya mungkin agak meragukan dalam tanda kutip, kalau saya masuk sudah terakhir, telat, oleh apa? Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, ketika hamba ini meragukan dalam tanda kutip kenikmatan yang ada dalam surga, karena dia merasa derajatnya paling rendah, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan bagaimana isi surga. Allah berfirman, "Atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya?" Allah bertanya kepada orang tersebut, apakah kamu rela seandainya ku masukkan engkau ke surga, kemudian engkau akan kuberi seperti kekayaannya seorang raja yang ada di muka bumi. Ditanya sama Allah seperti itu. Kamu tadi sanksi kan tentang kenikmatan yang ada di surga, kamu pikir sudah habis kenikmatan yang ada dalamnya, maka kalau kamu ku masukkan ke dalam surga, aku kasih seperti kekayaan seorang raja. Terima apa ora? Gimana? Terima apa ora? Wah, kekayaan raja. Kalau sekarang mungkin presiden ya. Seorang presiden. Udu lurah. Ya. Bukan camat, bukan bupati. Bahkan bukan gubernur, bukan menteri. Apa? Raja. Ya. Seperti raja yang ada di muka bumi. Gimana? Rela enggak kamu? Gimana kalau kita ditanya gitu? Dia langsung mengatakan, raditu ya Rabbi, rela wahai Rabbi, cukup wahai Rabbi. Sudah hilang semuanya perasaan ragu dia. Masya Allah, subhanallah. Ini adalah derajat yang paling rendah. Ya. Raditu ya Rabbi, sudah wahai Rabbi, aku rela, aku ikhlas mendapatkan kenikmatan seperti itu. Walaupun aku derajatnya paling rendah, tidak apa-apa. Ya. Sudah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa karunia Allah yang ada di surga itu luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setelah orang itu mengatakan rela, tidak langsung dikasih sama Allah. Ya sudah, kamu dapat segitu. Walaupun dia sudah rela. Gak langsung dikasih sama Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya surga. Allah berfirman, lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Kamu akan mendapatkan seperti kekayaannya seorang raja dikalikan 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 5 kali lipat kekayaan seorang raja yang ada di muka bumi. Begitu lagi disebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Sampai angka 5 langsung orang itu mengatakan, raditu ya Rabbi, cukup wahai Rabbi. Loh, dikasih 1 aja cukup, apalagi dikasih 5. La ilaha illallah. Itulah kenikmatan surga. Padahal itu surga yang paling rendah. Raditu ya Rabbi, sudah cukup wahai Rabbi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kekayaannya kepada hambanya itu. Allah, walaupun hamba itu sudah mengatakan raditu ya Rabbi, sudah cukup wahai Rabbi, ternyata Allah mengatakan laka dzalika wa asyaratu amthalihi. Kamu akan mendapatkan seperti yang sudah kusebutkan tadi. Berapa? 5 kali lipat kekayaan seorang raja
wa asyaratu amthalihi, masih dikalikan 10 kali lipat lagi. Berapa berarti? 50 kali lipat kekayaan seorang raja. Itulah kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang yang paling rendah derajatnya di surga. Pengen masuk surga? Pengen. Siapa yang gak pengen? Pengen semuanya? Pengen. Aneh gak kalau ada orang yang gak pengen masuk surga? Aneh bin ajaib. Ternyata banyak orang yang gak pengen masuk surga. Banyak orang yang gak pengen masuk surga. Ya. Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Rasulullah SAW mengatakan seluruh umatku bakalan masuk surga. Seluruh umat Islam akan masuk surga. Illa man aba, kecuali sing ora gelem. Berarti ada enggak yang enggak mau? Ada. Seluruh umat Islam itu masuk surga, kecuali yang enggak mau. Ini kan aneh kan? Kita merasa heran, ternyata sebelum kita heran, para sahabat sudah heran terlebih dahulu. Para sahabat mereka heran, ya Rasulullah wa man ya'ba. Wahai Rasul, siapakah orang yang enggak mau masuk surga itu wahai Rasul? Kok iya-iyanya bisa-bisanya ada orang yang enggak pengen masuk surga? Maka Nabi kita SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Siapapun yang taat kepadaku, maka berarti dia akan masuk surga. Berarti kebalikannya, waman asani faqad aba. Yang tidak mau taat kepadaku berarti enggak mau masuk surga. Banyak enggak kira-kira yang enggak mau? Banyak. Konsolat, ora sholat. Disuruh sholat, enggak mau sholat. Disuruh pakai jilbab, alasannya sumuk. Nggih Bu, nggih. Disuruh keluarin zakat, alasannya maneman, ya, sayang duitnya. Disuruh berbuat baik sama tetangga, malah menyakiti tetangga. Diberi kasih amanah oleh Allah anak, malah enggak dididik. Dibiarkan anak-anaknya pada buka aurat. Mobilnya dibungkus rapi, anaknya dicorakan wuda. Mobil itu ya ditutupi pakai apa namanya itu? Pakai terpal, rapet. Anaknya karo bojone dicorakan ora kelambenan. Ya, Ustadz ya orang mungkin, ya maksud saya itu bukan wuda apa namanya, wuda brah telanjang bulat, bukan ya. Ya kalau kayak gitu ya bukan orang yang waras kalau membiarkan anaknya seperti itu dan istrinya. Maksud saya itu membiarkan aurat terbuka, keluar rumah anak wanitanya sudah balik masih tetap pakai celana pendek dibiarkan. Ada enggak? Banyak. Ya. Bapaknya rajin ke masjid, anaknya pakai celana pendek, perempuan keluar rumah. Dibiarkan. Loh mana ketaatannya sama Rasul? Kayak gitu katanya pengen masuk surga. Kalau pengen masuk surga harus taat sama Rasul SAW. Harus taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian.
Kita nanti akan ditanya sama Allah pada hari kiamat tentang amanah keluarga yang Allah berikan kepada kita. Dan itu karunia. Karunia itu ada pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu, hari nopo? Akhirat, 'anin na'im, tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Anak itu nikmat atau bukan? Nikmat. Kalau panjenengan nggak percaya anak itu nikmat, tanya sama orang-orang yang sudah berkeluarga akan tetapi belum dikaruniai anak sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana rasanya? Tanya itu. Ini sudah dikasih anak sama Allah Subhanahu wa taala. Minta laki-laki dikasih laki-laki, minta perempuan dikasih perempuan, minta laki-laki dikasih laki-laki lagi, minta perempuan dikasih perempuan lagi. Kurang apa? Sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, disia-siakan anak tersebut. Bahkan masih ada di antara anak-anak kita mungkin sudah balik, bahkan lebih dari balik, belum sholat. Dan itu dibiarkan. Padahal Rasul SAW sudah pesan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Kalau sudah sampai usia 10 tahun belum sholat juga, pukul anak itu. Ini bukan usia 10 tahun. Ini anak usia 17 tahun. Ya. Belum pernah ke masjid. Itu nanti di hari kiamat ketika ditanya sama Allah, apa jawabannya? Siap-siap dari sekarang. Ya. Pertanyaan pada hari kiamat sulit dan detil sekali. Setiap gerak-gerik kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya anak berbohong. Kamu dengar anak kamu bohong. Kamu ingatkan tidak? Kamu punya anak ketika sholat mainan. Kamu ingatkan tidak? Kamu punya anak diajak ke masjid pelayon. Yo kok. Saya mutakan nampora. Itu semuanya akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja mentang-mentang gawa anak terus di dosa kayak pelayon kayak anaknya siapa kayak. Ya nggak mungkin kan anaknya orang yang lagi di luar, kan nggak mungkin ya anaknya orang yang ada di sini. Ini akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Jadi bukan mentang-mentang bikin anak. Perhatian pendidikan anak. Ya. Usah sih jane bocah ya lumrah. Ya. Ini dia, ini penyakit-penyakit yang harus diperbaiki ini. Wong lari-lari di masjid kok lumrah. Itu bukan lumrah itu. Ya. Itu nggak benar itu. Harus kita perhatikan. Terus gimana Ustadz? Pegangi anaknya. Ustadz nggak bisa diem Ustadz. Kasih apa? Ya kasih pulas, kasih apalah. Pokoknya biar anak itu anteng. Kalau antengnya pakai makanan ya makanan, tapi harus bersih. Yang penting jangan dikasih obat tidur. Ya anakku angel obat tidur bae kontrol. Ya. Dikasih apa? Ini harus ada perhatian. Ya. Semuanya ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Dan ini memang capek. Ya. Punya anak, ngurusi anak, bukan cuma hanya ngurusi anak, bukan hanya masalah makanannya saja, bukan hanya masalah pendidikannya saja, bukan hanya masalah pakaiannya saja, termasuk gerak-geriknya, perilakunya memang capek. Tapi itulah jalan menuju ke surga. Jadi antara capeknya kita di dunia sekarang dengan kenikmatan yang Allah sediakan di surga, sebanding enggak? Sebanding enggak? Enggak. Jadi capeknya kita di dunia 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Kalau buat beli surganya Allah, itu sebenarnya orang nutut orang. Enggak akan bisa ngejar. Ya. Akan tetapi semata-mata kita masuk surga karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, supaya Allah sayang sama kita gimana? Kita harus usaha. Ayo jenengan punya perusahaan atau punya karyawan, di akhir tahun akan ngasih apa? Bonus, ya, akan ngasih penghargaan. Siapa yang dipilih? Karyawan yang rajin atau karyawan sing males, sing beler, sing sok apa? Sing sok absen, ya. Apakah itu yang akan dikasih? Enggak. Ya. Yang akan dipilih adalah orang-orang yang tepat waktu, berdedikasi tinggi. Itulah yang sedang kita lakukan sekarang. Kita berusaha berdedikasi tinggi, beramal soleh, walaupun banyak kekurangannya, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya, dengan belas kasihnya, ketika melihat kita ini sungguh-sungguh, walaupun di sana sini banyak kekurangannya, walaupun kita jatuh bangun, walaupun kita melakukan maksiat, kita tobat, maksiat, kita tobat. Walaupun sholat kita banyak kekurangannya, tapi kita berusaha keras. Semoga Allah itu melihat kita serius, Allah sayang sama kita, kasihan sama kita, kemudian dimasukkan kemana? Surga. Dan semoga yang hadir di sini semuanya, para pendengar, para pemirsa semuanya, juga mendapatkan karunia untuk masuk ke dalam surga Allah. Allahumma amin. Sebenarnya tadi saya siapkan untuk memasuki ayat yang ketiga, akan tapi karena tadi agak ngelantur, nun sewu, karena agak ngelantur tadi, jadi tadi sih kok kita bisa sampai sini apa? Oh, ini obrolan apa? Contoh ya, contoh perbincangan antara siapa? Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Berbobot enggak perbincangannya? Itu loh, sangat berbobot ya, perbincangan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup, kami ingin mengumumkan bahwa ada pengajian lagi. Ini kan malam apa ini? Kamis. Nah, malam Rebo. Ya, malam Rebo kemarin itu ada pengajian bagus juga di Masjid Agung ini yang diisi oleh Ustadz Zaid Susanto LC, membahas sebuah kitab yang luar biasa bagusnya, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Judulnya kitab apa? Riyadhus Shalihin. Isinya hadis-hadis Nabi SAW yang memang sudah dipilih oleh Imam Nawawi, hadis-hadis pilihan tentang akhlak, tentang adab, tentang macam-macam, banyak sekali hadisnya. Jadi klop lah kalau misalnya malam Kamis belajar Al-Quran, malam Rebo belajar apa? Hadis. Nah, jadi betul-betul kita menjadikan Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, apakah orang yang sudah berkeinginan untuk taubat lalu tiba-tiba dia maksiat lagi, lalu taubat lagi, lalu maksiat lagi dan seterusnya, apakah Allah akan mengampuninya dan akan memasukkannya ke surga? Tergantung bagaimana akhir hidupnya. Apakah akhir hidupnya sebelum meninggalnya pas maksiat atau pas taubat? Dari situ maka seharusnya seorang insan merasa khawatir ketika melakukan maksiat. Jangan sampai dia itu menggampangkan maksiat dengan alasan habis maksiat akan taubat. Walaupun arti dari At-Tawwab, Allah kan punya Asmaul Husna, nama-nama yang mulia. Salah satu dari nama itu adalah At-Tawwab, Maha penerima taubat. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, arti dari Maha penerima taubat itu walaupun taubat terulang-ulang bakalan diterima.
Jadi walaupun hamba dosa taubat, dosa taubat, dosa taubat, walaupun berulang-ulang akan diterima. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan sekalipun terulang 100 atau 1000 kali. Tapi harus serius taubatnya. Dan harus segera. Jadi begitu maksiat langsung taubat. Karena apa? Karena tadi khawatir jangan-jangan karena ngundur apa? Taubat, belum sempat taubat, meninggal duluan. Padahal baru saja melakukan maksiat. Apakah akan diampuni? Itu hak prerogatifnya Allah. Ya, itu hak prerogatifnya. Kita nggak tahu apakah diampuni atau tidak. Akan tetapi peluang itu ada. Peluang itu ada. Makanya dianjurkan bahkan diwajibkan di dalam agama kita untuk bersegera. Ya, taubat itu jangan diundur-undur. Ustaz, saya mau tanya, saya kadang disuruh mengisi khutbah Idul Fitri dan Idul Adha di kampung. Sepengetahuan saya kedua khutbah tersebut ada khutbah kedua. Tapi di tempat saya ada khutbah kedua tapi hanya doa. Ini bagaimana Ustaz? Itu khilafiyah. Ya, ini permasalahan khilafiyah di antara para ulama. Apakah khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu kayak khutbah Id, kayak khutbah apa? Jumat atau tidak? Kalau khutbah Jumat kan ada duduk di antara dua khutbah. Apakah khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu seperti itu, yakni dipisah dengan duduk, atau hanya satu khutbah saja tanpa ada duduk di tengahnya? Ini khilafiyah di antara para ulama. Para ulama yang mengatakan dua khutbah, mereka katakan dikiaskan, dianalogikan dengan khutbah Jumat. Sedangkan para ulama yang mengatakan satu khutbah, mereka katakan mana dalilnya secara spesifik bahwa Nabi SAW praktek khutbah Id 2 kali. Mana dalilnya? Kata mereka seperti itu. Maka masalah ini masalah yang ringan, insya Allah bisa kita menyesuaikan dengan masyarakat tempat kita tinggal. Karena ini masalah ijtihadiyah dan masalah ini masing-masing punya argumen. Dan dalam masalah-masalah yang seperti ini, seseorang menyesuaikan dengan masyarakatnya apabila dikhawatirkan berbeda dengan masyarakatnya menimbulkan fitnah, itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita tinggal di komunitas yang khutbahnya biasa apa? 2. Kalau kita bikin 1 kemudian akan jadi polemik berkepanjangan, ikut aja 2, tidak ada masalah. Karena ini masalah khilafiyah ijtihadiyah yang masing-masing punya dalil, punya argumen yang cukup kuat. Dan yang seperti ini itu bukan dikatakan mencela mencele, bukan. Ini adalah sifat sikap bijak ya, di dalam menyikapi sesuatu yang ada di masyarakat. Sebagian orang tidak bisa membedakan antara bersikap bijak dengan bersikap mencela-mencela. Mencela-mencela itu kalau di kampung maksiat ikut maksiat. Nah, itu mencela-mencela itu. Ya. Kalau di luar kampung pada ke masjid ikut ke masjid, di kampung enggak ada yang ke masjid, ikut enggak ke masjid, itu mencela-mencela. Tapi kalau masalah yang kayak saya sebutkan tadi, itu masing-masing punya dalil, punya argumen. Dan masing-masing juga kuat argumennya. Dalam masalah-masalah yang seperti ini, kita tidak apa-apa menyesuaikan dengan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Contoh yang lain yang paling gampang adalah masalah mengeraskan bacaan apa? Bismillah di dalam surat Al-Fatihah ketika sholat jahriyah. Apakah dikeraskan atau dilirihkan? Apakah dijahar atau disir? Itu masing-masing punya dalil. Dan dalilnya sama-sama kuat, sama-sama sahih hadisnya. Dalam masalah yang seperti ini,
Para ulama kita mengatakan tidak masalah menyesuaikan dengan masyarakat sekitar. Dalam rangka untuk menghindari polemik yang berkepanjangan. Dan ini bagian dari hikmah di dalam berdakwah. Ya. Bukan bagian dari orang yang enggak punya prinsip. Ya, ada sebagian orang mengatakan, oh enggak punya prinsip ini. Ya, bukan. Karena masing-masing punya dalil, punya argumen dan argumennya kuat. Kecuali kalau misalnya antara tadi syirik dengan bukan, dengan tauhid, antara bid'ah dengan sunnah, antara maksiat dengan taat, nah gitu itu harus tegas itu. Merah, hitam ya hitam, putih ya putih, nggak ada warna abu-abu. Kalau masalah kayak gitu nggak ada warna abu-abu, adanya cuma hitam sama putih, adanya tauhid atau syirik, adanya sunnah atau bid'ah, adanya maksiat atau taat. Kalau seperti itu kita harus tegas. Tapi dalam hal-hal yang ditanyakan oleh penanya dan yang semisalnya, ini sesuatu yang para ulama menganjurkan kita untuk bersikap fleksibel. Ustaz, dalam surat At-Tin disebutkan bahwa demi tin dan zaitun. Apakah keduanya memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, ataukah keduanya merupakan sesuatu yang terpisah maknanya antara satu dengan yang lainnya? Sebagaimana kita sampaikan kemarin bahwa pendapat yang kuat At-Tin dan Az-Zaitun itu sesuatu yang berbeda. At-Tin ya buah tin, Az-Zaitun ya buah zaitun. Makanya kalau kita perhatikan Wat-Tini waz-Zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Ya. Jadi beda ya, antara dua hal ini beda. Walaupun kemudian ada sebagian ulama, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, kenapa kok dipilih tin dan zaitun, ya dua buah ini, karena ternyata dua buah ini tumbuh di satu wilayah. Ya, kenapa kok disebutkan wilayah tersebut, kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ustadz, kalau Gunung Sinai itu istimewa, apakah jika beribadah seperti sholat di Gunung Sinai itu berbeda pahalanya dengan di sekitar Gunung Sinai atau bagaimana? Kalau sudah masuk ibadah di suatu tempat punya keistimewaan atau tidak, itu harus ada dalil yang sifatnya spesifik, khusus. Ya, harus ada dalil yang sifatnya khusus. Tidak bisa menggunakan dalil yang umum. Kalau ini kan dalil sifatnya apa? Umum. Wa turi sinin, demi gunung Sinai. Di situ cuma disebutkan Allah bersumpah dengan gunung Sinai karena gunung Sinai punya keistimewaan. Jadi kan sifatnya apa? Umum. Tidak dijelaskan di dalam ayat itu atau dalam hadis Nabi SAW, sepengetahuan kami tidak dijelaskan bahwa sholat di situ misalnya 10 kali lipat misalnya dibandingkan sholat di tempat lain. Enggak. Makanya bagi orang yang mengatakan bahwa sholat di situ lebih utama dibandingkan tempat lain, maka harus mendatangkan apa? Dalil yang khusus, yang spesifik. Ya, seperti contohnya sabda Nabi SAW tentang sholat di Masjid Nabawi misalnya. Itu kan Rasul SAW bersabda, sholatun fi masjidi hadza, sholat di masjidku ini pahalanya 1000 kali lipat. Itu redaksi Nabi SAW. Ya, Nabi secara khusus mengatakan sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain. Kemudian Nabi berbicara tentang Masjidil Haram. Beliau mengatakan sholat di Masjidil Haram pahalanya mi'atu alfi sholatin, pahalanya 100.000 kali banyaknya dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Nah kalau seperti itu kan jelas, khusus, spesifik. Ya. Tapi kalau Sinai, Gunung Sinai, saya nggak tahu ada hadis khusus yang menjelaskan keutamaan di sana tentang sholat di sana. Ustadz, bolehkah sholat jenazah ketika hampir maghrib? Wallahu a'lam. Nggak tahu saya.
Ustaz, sampai di mana tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya? Ya, kapanpun tetap punya tanggung jawab. Walaupun ketika anak itu sudah menikah, tanggung jawabnya tidak seperti ketika anak itu belum nikah dan masih berada di bawah tanggung asuhan orang tuanya. Jadi sampai kapanpun orang tua punya tanggung jawab untuk mengarahkan anaknya. Sekalipun anaknya itu sudah punya anak. Ya, alias dia sudah jadi mbah, tetap punya tanggung jawab untuk mengarahkan. Akan tetapi tidak sebesar tanggung jawabnya ketika anak itu masih di dalam asuhannya. Ya. Kayak apa Ustaz contohnya? Kayak misalnya setelah anaknya nikah misalnya, kemudian jadi nggak sholat. Dan orang tuanya tahu bahwa anaknya setelah menikah nggak sholat. Apakah kita katakan ya sudah, wong anu sudah nikah kok, wis gede, wis ngerti dewek? Ya enggak. Kalau memang orang tua masih punya kemampuan untuk mengingatkan, harus diingatkan. Ya. Cuman tidak seperti ketika anak itu masih berada di dalam asuhannya. Kalau masih berada di dalam asuhannya itu tanggung jawabnya luar biasa besarnya. Ustadz, kalau seorang suami mendapatkan penghasilan, kemudian diserahkan kepada istri dan dikelola oleh istri, apakah besok di akhirat sang suami hanya akan ditanya dari mana uang yang diperoleh karena untuk penggunaannya istri yang mengatur? Ya enggak lah. Enggak bisa kita lepas tangan seperti itu, enggak bisa. Jadi tetap kita, karena istri itu kan ngatur rumah tangga. Rumah tangganya siapa? Rumah tangganya jenengan. Ya, jadi tetap harus ada pengawasan dari suami. Jadi nggak bisa kita kemudian berlepas diri seperti itu, kita kasihkan duit nah, ngono tanggung jawabnya di hadapan Allah, nyong ora melu-melu. Nah. Apalagi kalau misalnya suaminya ngelihat sendiri bagaimana istrinya menggunakan harta. Ya ternyata istrinya menggunakan harta di jalan yang nggak benar. Dan suami tahu hal itu. Nggak boleh suami katakan, "Gue urusanmu." Enggak. Di dalam hadis jelas-jelas Nabi SAW mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Masing-masing dari kalian pemimpin dan kalian akan ditanya tentang anggota yang dia pimpin. Farrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami dia pemimpin di rumahnya dan dia akan ditanya tentang anggota yang dia pimpin. Siapa? Anak dan istrinya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan istri juga pemimpin untuk anak-anaknya di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan dia akan ditanya tentang amanah yang Allah berikan kepada dia. Jadi semuanya akan ditanya. Istri ya ditanya, suami ya ditanya. Ustadz, kalau seorang istri sebelum tidur sudah berwudu dengan harapan didoakan malaikat, tapi dia menolak ketika diajak berhubungan suami istri yang dalam hadis dikatakan dilaknat oleh malaikat, kalau seperti ini si wanita didoakan atau dilaknat? Didoakan. Kalau dia mau melayani suaminya dan setelah melayani suaminya dia berwudu. Ya. Jadi kenapa kok seakan-akan kayak tidak mungkin digabungkan antara melayani suami dengan didoakan malaikat? Bisa. Jadi siapa bilang kalau wanita melayani suami, habis itu kemudian akan hilang peluang dia untuk didoakan oleh malaikat? Siapa bilang? Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, para bapak dan ibu, orang yang sudah berumah tangga, setelah berhubungan itu dianjurkan untuk wudu. Ya, para ulama mengatakan untuk meringankan hadas. Ya, untuk meringankan hadas yang ada di tubuh kita. Walaupun tidak membuat tubuh itu suci, tapi meringankan hadas itu. Syukur-syukur kalau mandi.
Tapi kalau malam dingin Ustaz. Wudu, cukup wudu. Maaf, setelah berhubungan suami istri membasuh kemaluan, wudu, tidur, seger. Cuman itu memang ujiannya di situ. Kalau sudah berhubungan, karpet langsung turu, ya, langsung tidur. Nah itu di situ ujiannya justru. Jadi kalau nggak percaya coba saja, nggak harus nanti malam. Coba saja kalau nggak percaya setelah berhubungan, sebelum tidur wudu, beda, ya beda di tubuhnya. Dan itu bukan hanya wudu ketika mau tidur. Nabi kita SAW juga mengajarkan, maaf, biasanya kan ada sebagian orang itu kalau berhubungan suami istri itu pakai ronde. Ya, ada ronde 1, ronde 2, ronde 3. Itu para ulama, Nabi kita SAW menganjurkan, ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, di antara ronde 1, ronde 2, ronde 3 itu dianjurkan berwudu. Ya. Untuk apa Ustaz? Untuk menyegarkan. Ya, untuk menyegarkan. Dan itu dalam agama lain tidak ada. Adanya di dalam Islam. Jangankan wudu, adus beora. Ya. Mandi saja tidak. Ya. Berdasarkan penuturan dari orang-orang barat, mereka baru tahu ya ada mandi besar itu ya di agama Islam. Di agama mereka enggak ada. Satu-satunya di agama kita. Cuman anehnya kita orang Islam malah orang praktek. Ya, monggo dipraktekkan. Wallahu taala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.